Kami percaya firman-Mu adalah kehidupan. Ketika kami merenungkan firman-Mu itu, maka kami hidup. Karena firman-Mu mempunyai daya cipta yang luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu membangkitkan kuasa yang ada pada kami yang Kau berikan. Dan kami percaya hari ini Engkau yang mengurapi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik, bulan ini kita diajak untuk memuliakan Allah. Kita mau mengenal tujuan hidup kita, ya. Kita mau pahami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Nah, Tuhan menebus kita, membawa kita kepada kerajaannya, bukan untuk membuat kita tanpa sebuah tujuan. Tapi tujuan kita adalah supaya orang melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bumi ini melihat Allah ketika Adam diciptakan dan ditaruh di Taman Eden. Bumi ini melihat ada pribadi yang segambar dengan Allah yang mengelola bumi ini. Sehingga bumi ini memuliakan, bumi ini sujud, bertekuk lutut karena ada pribadi, yaitu manusia yang segambar dengan Allah. Maka ketika kita diselamatkan oleh Tuhan dalam kerajaannya, tujuannya untuk apa? Untuk seluruh sistem dunia ini memuji dan memuliakan bahwa Allah itu ada. Jadi manusia membawa dampak untuk dilihat seluruh bumi ini bahwa itu Allah yang berkuasa adanya. Maka dari itu mari kita muliakan Allah melalui kehidupan yang produktif. Nah, bagaimana kehidupan yang produktif ini? Saudara, kemarin mungkin saudara bisa mendapatkan sharing dari Pastor Togat dengan ayat yang sama. Tetapi mari kita terus renungkan firman ini. Dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan begini. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah lebat dan menjadi murid-muridku. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah lebat dan menjadi murid-muridku. Bagaimana memuliakan Allah? Banyak orang berpikir memuliakan Allah hanya dengan puji-pujian dan nyanyian rohani. Itu tidak masalah. Dan juga itu tidak salah. Banyak orang berpikir memuji Tuhan ya dengan berdonasi, itu juga tidak salah. Tetapi orang dapat memuliakan Allah melalui diri kita sebagai suratan yang terbuka. Orang dapat memuliakan Allah lewat apa yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Saudara, maka dari itu manusia adalah gambaran Allah yang dapat dilihat oleh orang-orang yang belum percaya. Kita yang hidup dalam kerajaan Allah adalah pribadi yang merepresentasikan kerajaan Allah di bumi ini. Maka dari apa yang kita perbuat, Allah dimuliakan. Banyak orang mencari ya pujian dari orang lain untuk dirinya sendiri. Maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan ada orang yang memuliakan diri kita. Atau mungkin saja orang itu punya kehendak lain atas diri kita. Punya maksud dan motivasi tertentu dalam diri orang itu ketika dia memuliakan diri kita. Tetapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita hidup bersekutu dengan Sang Raja, maka yang dipermuliakan adalah Bapa kita. Apapun yang kita perbuat untuk memuliakan nama Bapa. Amin. Nah, menjadi murid itu hal dulu yang pertama. Bagaimana memuliakan Tuhan? Menjadi muridku. Kata murid di sini matetes atau mateta. Artinya pengikut yang menjadi murid. Banyak orang hanya menjadi pengikut
tapi nggak sampai menjadi murid. Karena pengikut belum tentu jadi murid, tapi murid sudah pasti dia mengikut. Nah, kata murid di sini pengertiannya adalah pengikut yang menjadi murid dengan disiplin belajar yang terikat dan konsisten. Makanya konsep pesantren itu, saudara, murid tinggal sama guru. Nah, itu yang terjadi. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya bukan cuma belajar di kelas 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak. Tapi ada hari-hari khusus tertentu di mana para murid menyediakan waktunya bersama-sama dengan sang guru. Dan guru menyiapkan waktunya bersama-sama dengan murid. Mereka berjalan, mereka berkumpul, mereka tidur, mereka berbincang, punya hari-hari khusus tertentu di mana mereka bersama-sama pergi ke suatu tempat, mereka bersama-sama saling berbincang, tidur bersama, pergi bersama. Untuk apa? Untuk murid melihat langsung bagaimana kehidupan sang guru. Jadi dalam hal ini integritas seorang guru dilihat langsung oleh murid-muridnya. Nah, kata murid di sini, ini artinya orang yang juga membuka pikirannya untuk terus banyak menyerap apa yang gurunya katakan, dan bukan hanya perkataan saja, tapi tindakan dan perbuatannya akan menjadi serupa. Seorang guru yang baik bukan hanya menghasilkan murid yang baik, tetapi guru yang baik akan menghasilkan juga guru yang baik. Karena saudara, buah sejati itu akan selalu muncul bukan secara karbitan, tetapi dalam setiap pembentukan. Maka dari itu, kalau orang yang tinggal dalam sebuah kebersamaan dengan gurunya, maka dia bisa menjadi serupa dengan sang guru, saudara. Kemudian dikatakan begini, kamu akan berbuah lebat. Kata buah di sini karpos, artinya sesuatu yang menghasilkan inside out atau produk dari dalam hidup, ya, yang bergantung pada pokok yang memberikan atau menyalurkan kehidupan. Jadi sudah jelas buah itu adalah sebuah dampak atau hasil yang disalurkan dari dalam sang pokok pohon itu kepada ranting-rantingnya, dan ranting-rantingnya menghasilkan buah. Tanpa ada kehidupan di dalam pohon, maka tidak akan ada pertumbuhan ranting-ranting. Dan tanpa ada kehidupan yang mensuplai ranting-ranting itu, tidak akan ada buah yang keluar. Ya. Dan kata dimuliakan di sini menunjukkan, ya, kemuliaan atau memperlihatkan penghormatan dan martabat. Saudara, jika kita menjadi murid dan kita berbuah lebat, maka Bapa yang ada dalam diri kita, Bapa yang menyertai kita, itu akan dimuliakan dari orang-orang di sekeliling kita. Orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana hidup kita dapat memuliakan Tuhan? Saudara, yang pertama sudah jelas, menjadi murid. Pengertiannya tadi, saudara, terkoneksi dengan sumber kehidupan. Menjadi murid, ini artinya dia dipilih, dia, saudaraku, punya sebuah komitmen dan konsisten untuk terus terhubung dengan sang guru. Karena jika murid tidak terkoneksi dengan gurunya, pelajaran apa yang dapat dia terima? Menjadi murid di sini artinya setiap pribadi kita siap untuk diajar, siap untuk belajar, terbuka untuk diajar dan belajar. Artinya
terus terkoneksi dengan sang sumber. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan begini, Saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal di sini adalah meno, mengacu pada hubungan permanen yang tidak terputus seperti yang tadi saya jelaskan. Artinya, saudara, ini sangat korelatif dengan Kolose 3 ayat 16. Saya akan kutip di kalimat awalnya. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di dalam kamu. Artinya tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, itu hubungan yang timbal balik. Saudara, banyak orang ingin Tuhan tinggal dalam dirinya, tetapi dia tidak mau tinggal diam di dalam Tuhan. Banyak orang pingin saudara Tuhan memenuhi dirinya secara insan, dipenuhi sama Roh Kudus, mereka doa pujian, tapi mereka tidak mau tinggal dalam Kristus. Bagaimana cara tinggal dalam Kristus? Saudara, salah satunya adalah dengan merenungkan King's Word atau merenungkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab, saudara-saudara bisa menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman dalam Yohanes 1 ayat 1, saudara. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya begini, kalau kita mau terkoneksi dengan Tuhan, kita mau tinggal dalam Tuhan, tidak ada jalan lain, yaitu apa? Salah satunya dimulai dari merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Disitulah kehidupan yang terjadi. Maka dari itu, orang yang mau tinggal dalam Kristus, biarlah perkataan Kristus, firman Tuhan itu, tinggal dengan limpahnya di tengah-tengah kita, di dalam kita. Ya. Nah, seorang murid akan selalu mencatat, mengingat, kemudian merenungkan dan mempraktekkan semua perkataan gurunya. Jadi kalau kita murid Kristus, penuhilah pikiran kita, penuhi hati kita dengan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Firman. Maka dengan demikian, iman kita bertumbuh seperti yang dikatakan oleh kitab Roma. Iman tumbuh dari pendengaran, pendengar akan firman Tuhan. Mari hari-hari ini kita terus belajar menjadi murid Kristus. Amin. Dia yang akan tuntun kita, dia yang akan sertai kita, dia akan banyak berbicara lewat firman-Nya dalam hidup kita. Renungkanlah perkataan Kristus dalam Alkitab. Firman Tuhan itu biarlah penuh dalam pikiran dan hati kita. Amin. Nah, dikatakan begini, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, saudaraku, ayat 5 dijelaskan lagi. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Produktif. Sebab di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kita di luar Kristus mati. Kita di luar Kristus nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang hari-hari ini beribadah kepada Kristus. Banyak hari-hari ini orang menyembah Yesus Kristus. Datang kepada Kristus. Tapi dia tinggal di luar Kristus. Artinya apa? Dia tidak penuhi hidupnya dengan perkataan Tuhan. Dia tidak menyimpan apa yang Tuhan katakan lewat Alkitab dalam hidupnya, dia tidak punya kekuatan, saudara. Dan orang yang ada di luar Kristus, dia tidak berbuat apa-apa dan tidak ada dampak apa. Yang kedua, berbuah.
Maksudnya apa? Kehidupan yang produktif. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 5 dikatakan begini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata berbuah banyak ini bukan cuma satu kali berbuah, tetapi terus produktif. Terus, saudara. Selama saudara tinggal dalam Kristus sebagai pokok anggur, dia akan terus mengalirkan sumber kehidupan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika terus kehidupan mengalir dalam hidup kita, ya kita akan menghasilkan buah, ada dampak kehidupannya. Maka dari itu Tuhan pernah berkata, hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Jika kita percaya Yesus dan tinggal dalam kerajaan, maka ada buah, ada dampak yang dihasilkan dalam hidup kita. Buah pertobatan itu apa aja? Saudara, saya merenungkan ada berbagai macam buah roh, buah-buah pertobatan. Yang pertama buah-buah roh. Kalau kita lihat buah-buah roh ini, saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, semua itu berbicara tentang karakter. Maka seorang yang percaya Yesus mengalami pertobatan, karakternya hari demi hari dikikis dan terus-menerus ketika dia tinggal dalam firman Tuhan, maka perubahan karakter itu akan terjadi. Yang kedua, saya tidak akan terlalu lama di sini. Yang kedua adalah buah perkataan, iman. Tadi saudaraku kalau kita merenungkan setiap pagi KGP, Pastor Togap mengatakan, sebab kita hidup karena percaya bukan cuma melihat. Nah, kita diajak untuk mengafirmasi, kita diajak untuk memperkatakan iman tentang keuangan, tentang kesehatan, dan yang lain. Kita diajar untuk memperkatakan. Kenapa? Karena apa yang kita katakan itu akan terjadi, berdampak. Maka dari itu, orang yang bertobat, hidupnya dia memperkatakan iman. Jika Allah ada dalam diri kita, maka bijaklah berkata-kata. Apa yang kita perkatakan, itu yang kita dengar, kita yakini, dan itu yang akan terjadi. Ada buah harta. Maksudnya di sini apa? Memberi. Ya, memberi dengan kerelaan, bukan dengan sukarela. Kenapa bukan dengan sukarela? Kalau suka baru rela. Tapi dengan kerelaan, dengan kesadar ketulusan. Karena apa? Hartanya adalah milik kerajaan surga. Yang keempat, buah karya. Apa itu buah karya? Pekerjaan kita. Tuhan ada dalam diri kita. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai hari ini. Jika Bapa yang bekerja dalam diri kita, maka tidak ada orang yang malas dalam kerajaan surga. Penyakit yang lain ada obatnya, bisa disembuhkan. Tapi penyakit malas, saya belum pernah menemukan obatnya. Saudara, karena itu keputusan diri sendiri. Yang berikutnya adalah buah jiwa-jiwa. Apa buah sejati dari pohon pisang? Bukanlah buah pisang, bukan juga jantung pisang. Tetapi buah sejati dari pohon pisang adalah menghasilkan pohon pisang yang baru. Apa buah sejati dari seorang gembala? Bukan menghasilkan jemaat, tetapi menghasilkan gembala-gembala yang baru. Apa buah sejati dari seorang petobat? Orang yang percaya Yesus, seorang murid Kristus. Dia akan menghasilkan murid-murid Kristus yang baru. Nah, saya mau concern di poin keempat, buah karya pekerjaan. Karena poin 1, 2, 3, 5 ini pasti nanti sepanjang minggu ini banyak yang akan bicara. Tapi saya mau di poin yang keempat, buah karya pekerjaan kita. Saudara, Kejadian 39 ayat 2.
seorang yang bernama Yusuf. Saya akan kutip ayat ini. Ini luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, di rumah Potifar pada waktu itu. Tuhan menyertai Yusuf seperti seorang murid yang tinggal dalam Kristus. Yusuf tidak ada pengharapan pada waktu itu. Yusuf mendadak bangkrut, Yusuf mendadak miskin, Yusuf dilucuti dan tidak terkoneksi dengan Bapa. Keadaan Yusuf pada waktu itu langsung minus, habis. Dia tidak bisa lagi percaya kepada orang atau bahkan kepada saudaranya sendiri atau mungkin bapaknya. Mati mungkin lebih baik dalam pikiran Yusuf. Tetapi satu hal yang Yusuf sadari, satu hal yang membuat Yusuf tetap berharap penuh dan menjadi pegangannya utuh. Dia percaya Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan menyertai Yusuf juga. Yusuf percaya penyertaan Tuhan dan Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf bukanlah seorang karyawan di rumah Potifar orang Mesir itu. Karena kalau karyawan punya hak untuk cuti, punya hak untuk terima gaji, punya hak untuk libur, punya hak lembur dan yang lain semuanya. Tetapi seorang budak nggak punya hak apa-apa. Saudara, kalau karyawan sukses, karyawan berhasil, itu baik, dia akan terima bonus. Tapi kalau seorang budak yang nggak akan terima apa-apa, menjadi budak yang berhasil bagi dunia ini, itu adalah kebodohan. Tetapi tidak bagi Yusuf. Oke, dikasih makan aja bersyukur. Bisa istirahat aja bersyukur banget. Satu hal, Yusuf disertai Tuhan. Dan Yusuf percaya Tuhan menyertainya. Maka perhatikan baik-baik. Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya adalah Yusuf. Selalu berhasil. Artinya begini, setiap langkah-langkah pekerjaan Yusuf di rumah Potifar, mulai dari hari pertamanya dia bekerja, sampai terus meningkat sampai dia diangkat menjadi kepercayaan utamanya Potifar pada waktu itu. Yusuf selalu menunjukkan peningkatan kinerja yang baik. Nah, saya percaya begini Bapak Ibu Saudara. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dia akan menghasilkan buah karya yang berbeda dengan karyawan-karyawan lain, dengan orang-orang lain. Orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau institusi-institusi tempat dia bekerja, maka key performa indikatornya atau KPI-nya akan selalu meningkat, bukan menurun. Memuliakan Tuhan bukan hanya di gereja 2 jam kita bernyanyi, tapi bagaimana kinerjamu di kantor, bagaimana caramu berusaha, bagaimana cara bisnismu, bagaimana caramu untuk memulai hari-harimu, itu ditentukan ketika kau hidup dalam Tuhan. Maka ada buah, ada peningkatan. Engkau ditempatkan di sebuah perusahaan yang mau bangkrut. Kau ditempatkan di sebuah perusahaan yang mungkin hari-hari ini mengalami krisis ekonomi. Jika kita hidup dalam Tuhan, maka dengar baik-baik, kita akan mengadakan kesejahteraan di tempat itu. Kita menjadi representative of Christ Kingdom di situ. Kita akan membuat perusahaan itu akan tetap eksis, berdiri, peningkatan lebih tinggi lagi. Ya, karena Tuhan yang ada pada kita itu dahsyat luar biasa. Harusnya orang yang disertai Tuhan dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat membuat tempat bekerjanya jauh lebih baik. Yohanes 15 ayat 8. Dengan demikian, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah lebat dan menjadi muridku. Ketika kita berhasil, sukses, bukan pribadi kita yang ditinggikan, tapi Bapa yang ada dalam diri kita, itu yang dimuliakan. Dan dia berkata, mantap, orang-orang Kristen itu hebat, luar biasa ya. Orang-orang yang punya teologi kerajaan, paradigma kerajaan memang hebat.
Coba sharingkan dalam hidup kita, saudara. Temukan dalam hidup kita. Ada nggak area yang belum produktif atau belum memuliakan Tuhan? Bagaimana agar kehidupan kita bisa produktif dan mendatangkan kemuliaan Tuhan? Sharingkan dalam kelompok kita dan mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami percaya Engkau menyertai kami. Dan ketika Engkau menyertai kami, maka hidup kami produktif. Cara kerja kami akan berbeda dengan cara orang-orang lain bekerja juga. Dimanapun Engkau menempatkan kami, di perusahaan manapun, kantor manapun, dimanapun kami berusaha, di tempat pelayanan manapun kami berada, di gereja manapun, Tuhan taruh kami. Maka setiap tempat yang Kau taruh bagi kami, setiap pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, maka akan ada peningkatan. Krisis boleh datang, dolar boleh naik, resesi boleh mulai menerjangkan. Tapi kami percaya, kerajaan surga tidak mengenal krisis dan tidak ada krisis. Dan Kau mensuplai anak-anak-Mu yang ada dalam kerajaan. Berikan kami hikmat, pengertian, agar kami dapat mendatangkan kesejahteraan di tempat di mana Engkau tempatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin.